Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Nurhayati, CGP Angkatan 11, koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Refleksi saya terhadap perjalanan pembelajaran di modul 2.1 ini antara lain, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, tiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami tiga aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid itu sendiri mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian, minat murid, yaitu minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid didapat dari yang pertama dari lingkungan, kemudian budaya, tiga gaya belajar, dan tiga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu ada tiga. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensi proses, dan diferensi produk. Diferensiasi konten itu sendiri berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain atau yang sebelumnya? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, kemudian modul 2.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.1 dan 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ini keterkaitan modul 1.2 dan 2.1.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Nah, ini keterkaitan modul 1.3 dan 2.1. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan ini adalah keterkaitan modul 1.4 dan 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Semoga kita selalu bergerak, tergerak, menggerakkan.